Untuk modul daftar akun keuangan, ini merupakan referensi untuk penulisan atau rekap laporan keuangan. Jadi ini adalah kategori-kategorinya. Nama-nama yang ada di sini, ini bisa diganti namanya tapi tidak bisa diganti peruntukannya. Dan juga tidak bisa di-insert. Maksudnya ditambahkan kategori baru karena kurang, tidak bisa. Karena formulanya berbeda-beda untuk masing-masing kategori. Ya, kalau kita masuk ke bagian neraca, di sini, ini akan terlihat nih. Ini rumusnya beda-beda, bisa dilihat sini rumusnya beda-beda. Ya. Jadi bisa diganti namanya, tidak bisa diganti peruntukannya. Ya. Jadi contoh ya nama bank 1, bank 2, bank 3 bisa diganti, ini BCA, ini BRI, ya. Kemudian ini pengeluaran dibayar di muka, mau diganti di muka boleh, tapi tidak bisa peruntukannya. Tidak bisa diubah peruntukannya. Kemudian ini jadi bank 5 tidak bisa. Demikian ini kasbon operasional. Kasbon operasional itu seperti kasbon untuk keperluan travel atau bensin. Jadi dikasih uang untuk keperluan bensin karyawan, kemudian nanti ada pengembaliannya lagi. Persediaan juga hanya satu. Di sini kasbon karyawan kalau karyawan ada pinjam uang. Ya. Ini tidak bisa dirubah karena begitu dirubah formulanya akan berbeda. Ya, tidak bisa di-insert juga. Kemudian ini piutang usaha, piutang lain-lain, kemudian ada pajak dibayar di muka. Perhatikan bahwa kalau ini aplikasi ini sudah membuat semuanya menjadi otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitung depresiasi, tidak perlu lagi mengatur setting laporan. Hanya saja memang ada batasan terhadap jumlah kategorinya. Kalau teman-teman ingin lebih detail, ya silakan menggunakan yang versi paham akuntansi. Itu bisa ditambahkan kategorinya, bisa dirubah-rubah kategorinya. Hanya saja harus paham akuntansi karena berarti harus meletakkan transaksi itu sesuai dengan kategori-kategorinya dengan metode berpasangan. Ya. Ada juga di webnya, jadi silakan dilihat kalau ingin dipelajari. Kemudian untuk aset tetap ini disediakan 6. 6 ini sama, namanya bisa dirubah. Ya, namanya bisa dirubah. Tapi tetap tidak bisa dirubah peruntukannya untuk menambahkan aset yang lain. Berikutnya bagian kewajiban. Kewajiban di sini ada utang usaha 1, 2, dan lain-lain. Penerimaan dibayar di muka, uang jaminan, utang pajak. Utang pajak ini lebih untuk menghitung selisih PPN keluaran dan masukan ya. Kalau mungkin agak belum familiar dengan PPN keluaran dan masukan, jadi kalau misalnya menjual dengan PPN, kemudian membeli juga dengan PPN, selisih antara PPN jual dan PPN beli, itu yang disebut dengan di sini dengan utang pajak. Jadi atau utang PPN. Ini bisa diganti juga dengan utang PPN. Misalnya di sini utang PPN dan di bawah utang PPH. Perhatikan yang disebut utang PPN itu pajak itu ada dua ya. Jadi pajak itu ada pajak yang memang bisa diperhitungkan di akhir tahun, di mana itu biasanya disebutnya adalah kurang bayar atau lebih bayar. Nah, itu karena ada perhitungan terhadap pajak-pajak yang masuk dan keluar. Tapi ada juga yang pajaknya final, jadi tidak ada perhitungan kompensasi atau lebih bayar atau kurang bayar ya, pajak final aja. Contohnya adalah kayak pajak UMKM. Nah, itu postingnya beda. Ya, postingnya tidak di utang pajak kalau yang tadi pajak final atau pajak UMKM. Postingnya adalah di beban pajak. Nanti di contoh transaksi ada contoh yang mungkin bisa jadi bayangan bagaimana meletakkan pembayaran pajak di dalam laporan keuangan. Oke, kemudian setelah kewajiban lancar, ini ada utang bank. Nah, di sini ada contoh utang bank bisa diganti namanya. Kalau saya berhutang lebih dari 2 bank, 3 bank, atau lebih dari 5 bank bagaimana? Tidak apa-apa, di sini bisa tulis utang bank akumulasi. Jadi terdiri dari 4 atau 3 bank, walaupun nanti pencatatannya terpisah, tapi secara kategori di utang bank. Kemudian di sini ada pemilik modal. Ada bagian ekuitas atau modal pemilik. Di sini disediakan 5 tempat. 5 tempat ini bisa diganti namanya. Kalau pemiliknya lebih dari 5 bagaimana? Diakumulasikan saja. Jadi maksudnya misalnya pemilik ada 5 ya digabungkan ke salah satu modal pemilik, nanti dipisahkan. Buat lembar terpisah untuk pemisahan modalnya, misalnya modal A, B, C, D, E, F, itu semuanya masuk dalam modal 1.
Nanti ada perhitungan presentasinya di sana. Kemudian di sini ada laba ditahan, laba tahun berjalan, dan ini tidak bisa dirubah. Nah, jadi untuk neraca hanya disediakan account yang umum ya. Jadi kalau teman-teman awam terhadap akuntansi tapi ingin membuat laporan minimal format standar, ini sudah bisa digunakan. Apakah itu sebagai lampiran pajak ataupun untuk evaluasi usahanya. Kemudian di bagian pendapatan. Di bagian pendapatan di sini disediakan 10 ya. 10 tempat. Ini silahkan ditulis sesuai kategori yang ingin direkap. Tapi tidak berarti bahwa setiap transaksi itu harus ada kategorinya. Perhatikan di sini sudah ada pemisahannya. Pemisahan dalam artian masuk ke daftar produk jasa. Di sini silahkan kalau mau dibedakan sampai 50 jasa. Tapi pada saat rekap, kategori rekapnya, cukup satu saja atau dua saja. Ya. Karena laporan keuangan tidak perlu sampai detail pada saat melaporkan, ini pendapatan dari 1, 2, 3, 4, 5, kecuali memang keperluannya untuk lapor ke investor. Nah, itu bisa menggunakan laporan penjualan, di mana di sini sudah ada pembagian sampai produknya. Kalau ini sudah ada per produknya, kalau yang laporan penjualan. Ya, tapi tidak perlu sampai laporan keuangan sangat detail. Demikian juga dengan HPP-nya. Tidak perlu strict itu dalam artian di atas aksesoris, di bawah aksesoris. Nggak perlu, karena ini kan hanya pengurangnya. Jadi kalau mau lihat detailnya, bisa di bagian laba rugi kotornya. Di sini sudah ada total penjualan, sudah ada total HPP. Ini kalau ingin tahu detailnya. Ini laporan keuangan tujuannya hanya untuk present, untuk menampilkan kondisi atau situasi perusahaan pada saat tahun pembukuan. Kemudian untuk pengeluaran di sini disediakan cukup banyak ya. Yang backgroundnya putih itu di sini bisa diisi. Dan untuk beban ini bebas ya. Beban itu peruntukannya diganti-ganti, tidak ada masalah. Misalnya beban gaji karyawan mau ditaruh di bagian bawah atau kemudian pemasaran mau dihilangkan, tidak ada masalah. Untuk beban, jadi kalau untuk laporan laba rugi tidak ada masalah, ini diganti-ganti posisinya. Hanya saja perlu diperhatikan ada satu hal di sini yang berhubungan dengan penjualan aset. Penjualan aset itu sudah di-set masuk ke pendapatan lain-lain di bagian bawah. Ya, jadi ini mohon jangan dihapus. Nah, kemudian kalau yang lain-lain yang putih ini bebas. Ya. Oke, jadi biasanya kalau bisnisnya sudah jalan, yang perlu dirubah itu hanya di bagian pendapatan laba rugi dan nama pemilik modal biasanya. Tapi tidak dirubah pun tidak apa-apa ya, karena ini sudah berjalan. Sudah akan merekap secara otomatis. Oke, mungkin cukup jelas untuk setup daftar akun keuangan.